Kokoh banget. Ini beda, nggak ada kosong-kosongnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman Kawasaki Lovers. Dan seperti biasa, Mr. Tech bakal nge-review motor-motor yang ada di Kawasaki Green Tech. Dan kita bakal ngebahas motor yang udah standby ganteng banget di depan Mr. Tech kali ini. Jadi untuk kamu nih yang penasaran spesifikasi dan kelengkapan dari si Kawasaki Z900 RS ini, kamu harus cek dulu videonya. Ini dia. Cuman setelah dilihat secara detail, ini motor Kawasaki Z900 RS ini punya warna istimewa nih teman-teman ya. Jadi untuk Kawasaki Lovers perlu ketahui juga bahwa warnanya ini adalah warna green yellow. Dan ini menampilkan lagi yang namanya throwback classic. Ganteng banget sih ya. Jadi kita bakal ngebahas detail demi detailnya dari Kawasaki Z900 RS ini teman-teman. Nah, yang paling kelihatan ya dari si Kawasaki Z900 RS ini adalah emblemnya. Dan tulisan Kawasaki-nya ini fontnya font lama banget nih. Tapi ini istimewa banget karena jarang banget nih motor-motor sekarang yang menggunakan emblem. Dan ini tampilannya ganteng banget. Di tangkinya yang bongsor itu kelihatan jelas banget. Dan tentunya si Kawasaki Z900 RS ini yang pastinya DOHC. Kenapa? Karena kalau di mesin jarang-jarang nih Kawasaki menampilkan sosok DOHC di mesinnya. Tapi di Kawasaki Z900 RS ini ikonik banget. Ada tulisan DOHC-nya di mesinnya nih teman-teman ya. Kali ini Z900 RS ini lebih simple, lebih elegan, lebih klasik gitu ya. Dengan tampilan lampu bulat. Terus juga di atasnya itu ada tempat dudukan untuk plat nomornya. Ini cakramnya ganteng banget ya. Dual piston yang pastinya, dan ini monoblok, itu 2 kiri 2 kanan jadi 4, dan ini memang tampilannya ganteng banget, moge banget deh pokoknya ya. Dan yang pastinya nih di bagian ban depan ini juga dibalut dengan ban ukuran gede banget, 120/70 ring 17. Nah, dan ini motor bisa dibilang sih ikonik banget, ganteng banget pokoknya. Agak ke atas lagi nih kita teman-teman, kalau ngomongin soal speedometer di Z900 Cafe Racer itu kemarin dengan tampilan peluru gitu ya. Nah, sama nih di Z900 RS ini juga tampilannya sama. Dan tidak lupa juga yang pastinya ada instrumen digitalnya untuk teman-teman mengatur yang namanya teknologi dari si Kawasaki Z900. Dan yang paling penting nih, kalau ngomongin soal keamanan, dari kuncinya si Kawasaki Z900 RS ini udah menggunakan immobilizer. Jadi kalau seandainya nih ada kenapa-napa, amit-amit lah ya pokoknya ya, ini harus ganti satu set. Nah, jadi ini keamanan paling penting sih untuk sebuah motor yang pastinya jantungnya. Jadi kalau di saat colok kunci itu yang paling penting adalah safety-nya. Jadi nggak bisa sembarang kunci juga. Kita kelupaan nih ngomongin shock depannya nih. Nah, ini shock depannya udah upside down, dan yang pastinya ini travelnya gede banget, dan ini juga udah adjustable. Dan kalau ngomongin soal clearnya ya, dari penampakan depannya ini clearnya clear warna hitam, dan ini sedikit beda banget deh kalau ngomongin soal motor klasik ya. Ini kayak penyegaran baru ini dari Kawasaki untuk para Kawasaki lovers semuanya. Handlebarnya, nah di sini lengkap banget ya, dimulai dari lampu-lampunya, terus juga ada hazardnya, ada tombol select menu juga. Terus di sebelah kanannya ini ada engine cut off dan juga engine startnya. Nah, kalau ngomongin soal pengeremannya, nah di depan sini teman-teman bakal dapetin tabung. Jadi bukan yang versi petak lagi ya, atau yang besi gitu. Ini udah versi tabung, jadi bukan buat kamu mendang-mending dia pokoknya ya. Kalau ngeliatin si Kawasaki Z900 RS ini teman-teman ya, ini teman-teman bakal ngeliat, ini motor berotot. Ini bukan otot lagi sih sebenarnya namanya ya. Ini udah lebih kayak super rotot namanya. Super rotot, apalagi itu super rotot ya. Oke, kita bakal ngebahas dari bagian tangki sampai ke bagian mesin dari Z900 RS ini teman-teman. Ini bagian penting dari anak-anak motor yang mementingkan performa. Ini kalau ngomongin soal rangka dari si Kawasaki Z900 RS ini menggunakan rangka trali stainless. Kokoh banget. Ini beda, nggak ada kosong-kosongnya ya. Ada segelnya, iya. Ada anti gores gitu nih teman-teman ya. Jadi kelihatan lebih terang. Jadi kalau dibuka itu kayak semacam ini deh, ada warna, ada cahaya gitu ya. Oke, lanjut di bagian mesin ini yang paling penting adalah mesin berpendingin cairan 948 cc
4 silinder. Dan yang pasti kalau ngomongnya soal 4 silinder, suaranya nggak usah diragukan lagi teman-teman ya. Dan yang paling penting nih, knalpotnya stainless dari depan sampai belakang ini stainless. Cakep banget ya. Ini adalah motor paling cakep versi klasiknya dari Kawasaki ini teman-teman ya. Di bagian atas ataupun di bagian tangkinya, ini bongsor banget, gede banget ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini lebih kayak perut kumbang gitu ya nggak sih? Bener nggak sih kayak perut kumbang gitu, gede gitu loh soalnya. Ngomongin soal mesin dari Kawasaki Z900 RS ini. Untuk mesin DOHC 16 valve 948 cc dari si Kawasaki Z900 RS ini teman-teman ya. Itu memuntahkan tenaga sekitar 82 kW atau 111 PS pada 8.500 RPM. Gede banget ya. Ya, mau wajar gede kayak. Dan torsi maksimumnya ini sebesar 98,5 nanometer di 6.500 RPM. Untuk tenaga yang gede dari si Z900 RS ini teman-teman ya. Ini nih, tangki bongsor yang tadi sempat Mr. Tech bilang, ini mampu menampung bahan bakar kamu sebanyak 17 liter. Itu bahan bakarnya wajib di oktan 95. Jadi kamu minimal harus pakai ya Pertamax turbo sih kalau untuk daerah Pekanbaru. Tapi kalau di luaran banyak sih oktan-oktan pilihan juga dari 92 sampai ke atasnya. Tapi yang paling penting penggunaan bahan bakar Z900 RS ini wajib menggunakan oktan dengan nilai 95. Lanjut lagi kita ngomongin si tampilan dari Kawasaki Z900 RS ini. Setelah kita lihat bagian tangkinya nih, cover body kiri kanannya. Ini ada emblem lagi nih, double overhead camshaft-nya. Ini udah emblem juga. Ini kiri kanan dan ini warnanya. Ini sekali lagi nih, Mr. Tech bilang ini warnanya kalau seandainya teman-teman lihat dari jauh ini agak menipu ya, agak kelihatan kayak hitam gitu. Tapi ini hijaunya ganteng banget sih, glitternya dapat, semuanya dapat, keren banget. Bagian setelah ngomongin bodi samping kiri kanannya, ini nih. Ini kalau ngomongin si tempat duduknya, ini sebenarnya single gitu ya, satu kesatuan gitu, tapi bertingkat gitu nih teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian pegangan juga untuk teman-teman kalau misalnya bawa motor ini untuk pergi ke kantor, ada tempat untuk naruh berkas gitu tuh di sini nih. Bagian pijakan boncengannya kokoh banget. Terus juga yang pastinya kelihatan dari kamera ataupun dari layar teman-teman ya. Rear suspensionnya yang bentuknya tiduran nih. Kawasaki sekarang lagi mematenkan gaya suspensi yang betul-betul ini udah merata untuk bagian mogenya nih teman-teman ya, dengan kapasitas yang lebih nyaman dan aman untuk harian juga atau dibawa touring juga. Dan yang pastinya ini bisa di adjustable juga, itu yang paling penting ya. Untuk ngomongin knalpotnya seperti Mr. Tech bilang tadi, itu full stainless dari leher depan sampai dengan silinsernya itu full stainless. Dan ini yang paling penting dari untuk motor-motor Kawasaki, itu bisa diatur tingkat kebisingannya. Cakep nggak tuh ya? Nah, ngomongin soal aksesoris, teman-teman gak usah ragu. Karena yang pastinya di Kawasaki Green Tech Plaza itu banyak aksesoris pilihan yang bisa didapatkan di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru dengan pilihan ataupun nanti dengan kamu konsultasi dengan mekanik-mekanik kita. Jadi bisa tahu nih, oh kalau pakai ini tingkat tenaganya berapa HP, atau misalnya kamu pengen ubah sesuatu, ini kenyamanannya berubah nggak nih untuk dibawa touring atau dibawa jalan jauh juga. Untuk kaliper belakangnya itu menggunakan single piston dan ini menggunakan disk yang gede juga ya, 280. Kalau di depannya itu 300, untuk bagian belakangnya ini 280 mm. Dan yang pastinya ngomongin ban belakangnya yang gede ini ya, ini ganteng banget sih ya, 155/80 ring 17. Nah itu dia. Jadi kan kalau misalnya cafe racer itu ketemunya buntutnya buntut tawon nih. Ini beda nih ya, ini buntutnya agak panjang. Dan yang pastinya nih, tadi Mr. Tech lupa ngasih tahu bahwa pengapian ataupun lampu-lampu dari si Kawasaki Z900 RS ini sudah menggunakan full LED. Di depan full LED dengan sennya, terus di lampu belakang juga full LED dengan lampu sennya juga. Terus ada spakbor belakang dan tentunya nih, ini ada pengait untuk pengait barang ataupun bisa untuk jadi tempat taruh helm kamu. Dan ini aksesorisnya tenang aja, nggak usah jauh-jauh nyarinya. Karena di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru teman-teman bisa dapetin semua aksesoris yang dibutuhkan motor Kawasaki kamu. Tinggi Mr. Tech itu 175 cm dan untuk tinggi jok sampai dengan tanah itu 800 mm. Jadi kita bakal lihat nih seperti apa penampakan Mr. Tech ada di atas motor Kawasaki Z900 RS ini. Jadi 800 mm ini bisa dibilang cukup stabil untuk teman-teman tinggi Indonesia yang 170 sampai 178 ya, stabil banget ya. Kaki satu enak,
kaki 2 enak. Dan yang paling penting nih, berat kosong dari si Kawasaki Z900 RS ini adalah 215 kg. Tapi Mr. Tech jujur nih, nggak ngerasain ini motor berat. Enggak. Ini motor asik banget, lincah gitu. Kalau misalnya Mr. Tech bilang ya, ini motornya lincah banget. Dimaju mundur gitu enak, pengereman enak, suspensi enak. Aduh, enak banget deh. Ini emang motor enak pokoknya ya. Apalagi Kawasaki memikirkan kepentingan dari para Kawasaki lovers semuanya untuk menikmati motor impian kamu. Nah, kita bakal langsung ngebahas harga kayaknya nih ya. Oke deh, Mr. Tech turun dulu. Teman-teman bisa dapatkan di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru itu dengan harga on the road Riau sebesar 338 juta rupiah saja. Teman-teman bisa bawa pulang Kawasaki Z900 RS ini. Cukup mengesankan ya. Jadi ini tunggu apa lagi nih? Jadi kalau gitu, sekali lagi terima kasih untuk yang udah ngikutin. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru, ada alamatnya di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mr. Tech pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Kawasaki, ingat Green Tech.